Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah bisa didengar ya suaranya? Terdengar sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kecil ya suaranya? Ibu Gita, mohon maaf, suaranya agak kecil. Di prodi mungkin ya. Tes sekarang sudah lebih jelas belum? Oke, sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gita Genia Fatihah. Di WIBI ini saya sebagai asisten manajer bidang keuangan. Pada acara kali ini saya akan membawakan memandu acaranya dengan webinar berjudul berani mulai usaha di usia muda. Pada acara webinar hari ini, sebelum dimulai, saya akan membacakan rundown acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan oleh Ketua WIBI, lalu pemaparan materi oleh Kang Dava yang dipandu oleh Pak Andi sebagai moderator, dan di sesi terakhir ada diskusi di antara Pak Andi dan Kang Dava. Sebelum acara dimulai, saya himbau untuk para peserta mengaktifkan kameranya terlebih dahulu sampai acara webinar selesai. Bu ya, silahkan para peserta kameranya bisa di-on-kan. Baik, kita bisa langsung mulai ke acaranya. Yang lain masih ditunggu, saya mengaktifkan kamera. Sambil menunggu, pembukaan oleh Ketua WIBI kepada Ibu Kenny Kaniawati SEM. Kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Ibu Gita sekalaku asisten manajer di Widyatama Business Incubator yang pada hari ini memandu acara webinar berani memulai usaha di usia muda selaku MC. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Widyatama Business Incubator bisa menyelenggarakan kembali kegiatan rutin webinar series ya dengan topik yang tadi sudah dibacakan oleh MC. Terlebih dahulu saya izin juga menyapa kepada narasumber dan juga moderator yaitu Pak Andi Sukma. Beliau di Widyatama Business Incubator juga menjabat sebagai asisten manajer di bidang marketing. Nah, kalau yang tadi MC-nya Ibu Gita sebagai asisten manajer di bidang keuangan. Dan juga manajer Widyatama Business Incubator ada Kang Lutfi Firman. Ya, terima kasih ya. Semua sudah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber hari ini yaitu Saudara Mas Dapa Iqbal, beliau alumni Widyatama juga ya, sekaligus menjadi tenan Widyatama Business Incubator.
Jadi pada hari ini memang topiknya sangat menarik di mana mengajak Anda semua untuk berani mengambil keputusan berwirausaha di usia muda ya, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin saya tidak akan lama-lama ya karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Untuk itu, atas nama WIBI, Widya Tama Bisnis Inkubator, maka webinar kali ini dengan topik yang akan dipandu oleh Pak Andi selaku moderator, saya buka. Mudah-mudahan kegiatan ini akan lebih memacu motivasi Anda semua untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan berhasil, walaupun banyak sekali tantangan dan resiko yang akan dihadapi. Untuk itu saya kembalikan kepada MC untuk memandu kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang telah membuka acara webinar Kurang WA ya gitanya. acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kami, yaitu Bang Dava, yang akan dipandu oleh moderator Pak Andi Suman. Nama lengkap, background pendidikan beliau yaitu D3 di STBA Yapari Aba Bandung dengan bidang ilmu bahasa Jepang, S1 di STBA Yapari Aba Bandung dengan sastra Jepang, dilanjutkan dengan S1 di Universitas Langlang Buana dengan bidang ilmu ekonomi, dan S2 di Universitas Widya Tama dengan jurusan manajemen bisnis. Dan saat ini sedang studi lanjut ya Pak ya, semoga cepat selesai, bertambah lagi gelarnya. Beliau juga telah membuat banyak sekali artikel karya ilmiah dalam jurnal dan telah banyak pengalaman menyampaikan makalah dalam acara seminar atau pertemuan ilmiah. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Andi untuk memandu acara sebagai moderator yang akan memaparkan materinya. Kang Dava, silakan, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Gita buat informasinya, dan pada hari ini kita akan bersama-sama. Ya, kalau kita lihat topik pada pagi hari ini itu sangat menarik sekali ya. Berani mulai usaha di usia muda ya, cocok sekali nih buat teman-teman semua yang pada hari ini dalam masa COVID ya, COVID-19 yang dimana kita semua harus beraktivitas di rumah. Nah, ini kesempatan kita bisa belajar dari teman kita ya yang sekarang sudah sukses nih, ada Bung Dava Iqbal ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu nih kurikulum vitae-nya untuk Bung Dava ya, Dava Iqbal. Namanya adalah, nama lengkapnya itu Dava Iqbal Rudianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Teknologi Wirausaha Bangsa, ya nanti bisa dijelaskan ini ya, Kang Dava ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Bandung 12 Juli 1998 ya. Kalau kita lihat dari tanggal lahir dan tahun lahirnya juga masih sangat muda ya. Nah, ini kita bisa belajar dari Kang Dava nanti. Kemudian pengalamannya mulai dari SMA sampai dengan kuliah ya. Tahun 2017-2018 itu staf bisnis commerce, kemudian koordinator fundraising FBU BCD, kemudian peserta 80 besar gerakan mahasiswa pengusaha, ini tahun 2018. Di tahun 2018 juga finalis Sukor Sekuritas Competition, kemudian 40 besar Bandung Pitching Day, kemudian di tahun 2019 itu tenan Cimahi Teknopark dan Kabik INC, kemudian finalis NHAI Pitching Day, kemudian juga juara 2 MIC Business Plan Competition, kemudian juara 1 Business Plan Competition Weekend
tahun 2019 dan di tahun 2020 itu menjadi 20 besar Hijrahpreneurs Startup Contest ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman dari Kang Dava ya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan entrepreneur ya. Makanya sekarang Kang Dava sudah jadi pengusaha muda ya, Direktur Utama PT Teknologi Wirausaha Bangsa. Itu kurikulum vitae-nya Kang Dava. Baik, kita akan memulai pertemuan ataupun talkshow kita ya, bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kita santai saja ya, buat semuanya juga yang mau nanti bertanya lebih dalam lagi, nggak usah ragu-ragu ya, kita bisa bertanya ke Kang Dava seperti apa ya, kita akan mulai. Baik, kami serahkan ke Kang Dava untuk bisa menyampaikan presentasinya, Kang. Oh ya, baik Pak Andi, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya Pak Andi Sukma sendiri itu dosen saya, itu ngajar manajemen pemasaran sama internship. Wah, udah 2 kali. Itu emang benar-benar Pak Andi baik banget. Waktu itu juga waktu bisnis, saya sempat beberapa kali izin karena ada kegiatan bisnis. Itu kegiatan bisnis yang nggak bisa ditunda, kayak undangan dari pemerintahan Cimahi dan lain-lain. Terus Pak Andi juga kayak free banget ngasih izin, kayak asalkan mungkin ada suratnya jelas, benar-benar didukung dan dikasih izin. Makasih banget itu juga buat Pak Andi pada masa saya kuliah. Lalu langsung aja berarti ya Pak Andi ya? Ya, silakan. Untuk materinya ya? Ya. Ya. Bentar, saya coba share screen dulu. Oke. Ya, jadi topik kali ini tuh berani usaha di usia muda. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena karena dari pesertanya sendiri itu masih banyak anak muda mungkin ya, masih 20-an ataupun 20 ke bawah ataupun di bawah 25. Nah, lalu sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya sendiri itu Dava Iqbal R. Itu Rudiarto. Terus saya sebagai Direktur Utama dari PT Teknologi Wirausaha Bangsa. Lalu saya juga selain entrepreneur, saya juga penulis dan saya juga digital marketer. Itu untuk bantu usaha lain. Lalu apa itu PT Teknologi Wirausaha Bangsa? PT Teknologi Wirausaha Bangsa itu perusahaan yang berdiri pada tahun 2019, bergerak dalam bidang teknologi. Kami bertujuan untuk mengembangkan serta memajukan UMKM yang ada di Indonesia, yaitu dengan menyediakan 2 produk. Yang pertama, aplikasi manajemen bisnis bernama ahlibisnis.id, lalu untuk Masarin sebagai penyedia jasa media promosi untuk UMKM. Nah, lalu sedikit gambaran dari produk saya, soalnya mungkin biar lebih mengenal dalam mengenai Dava ya. Yang pertama itu dari untuk Masarin, kita itu menyediakan jasa desain, pengelolaan sosial media, animasi, dan foto atau video produk. Lalu selanjutnya dari ahlibisnis.id itu merupakan aplikasi manajemen bisnis yang terdiri dari mulai kasir POS, keuangan, gudang, karyawan, dan data. Lalu selanjutnya kita langsung ke topik aja. Nah, di sini kenapa sih kita harus mulai usaha di usia muda gitu? Mungkin apalagi untuk di usia-usia yang kuliahan gitu, kita masih kayak pingin lebih banyak main mungkin ya, lebih banyak nongkrong, lebih banyak sharing sama teman tentang kehidupan sehari-hari. Terus juga kadang masih ada yang mikir, udah kuliah aja capek sama tugasnya gitu-gitu, udah nggak kepikiran buat bisnis, atau enggak kalian terlalu fokus sama organisasi. Sebenarnya organisasi itu bagus untuk pengembangan diri kalian, tapi kalau seandainya kalian terlalu fokus organisasi sampai lupa untuk ngembangin diri kalian di hal lain, itu juga buruk gitu. Jangan terlalu berlebihan mungkin ya dalam segala sesuatu. Nah, jadi kenapa harus mulai usaha di usia muda? Karena di usia muda itu yang pertama, kita itu bisa jadi lebih mandiri. Lebih mandiri itu di sini karena kita udah mulai untuk
ada pendapatan sendiri. Kita juga udah mulai tuh paham, mulai berani untuk mulai bisnis. Bisnis itu kan sebuah tantangan ya. Bisnis itu sebuah challenge yang benar-benar antara naik turun. Nah, itu dengan kita mulai usaha di usia muda tuh kita bisa mulai mandiri gitu. Apalagi orang yang background-nya udah biasa mandiri, itu bakal lebih enak lagi kalau bisnis dibanding kita kerja kantoran ya mungkin. Lalu selanjutnya kita juga menghabiskan jatah mengalami kegagalan. Nah, di sini Dava juga mau sedikit sharing ya. Masih banyak yang menganggap Dav, kamu tuh bisnis mungkin enak-enak aja gitu, kayak ada privilege ya, orang-orang biasanya bilang. Sebenarnya kalau privilege sendiri dari Dava nggak juga sih sebenarnya. Mungkin privilege-nya itu mungkin dari dukungan-dukungan orang-orang ya, bukan lebih ke support dana dan lain-lain kayak gitu. Nah, lalu dalam memulai bisnis, Dava tuh banyak gagal gitu. Cuman ya emang nggak semua orang lihat gitu. Jadi mikirnya kayak, oh tiba-tiba udah sampai sini aja, padahal nggak kayak gitu. Pasti ada naik turunnya gitu. Dan itu kegagalan juga nggak cuma sekali dua kali. Dava udah beberapa kali gagal dalam mulai bisnis. Dava mulai bisnis itu sekitar dari SMA. Nah, jadi dari SMA itu udah berkali-kali gagal, baik dalam timnya yang kurang karena nggak ada perjanjian, akhirnya gagal gara-gara berantem. Terus kita juga saya gagal karena macam-macam sih, karena sempat terlalu fokus organisasi sampai saya lupa buat ngurus bisnis sendiri. Itu juga kegagalan saya dalam memanage waktu sehingga bisnis saya gagal kayak gitu. Banyak sebenarnya kegagalan saya, nggak cuma sekali dua kali. Nah, jadi dengan kita bisnis di usia muda tuh kita tuh bisa habisin jatah gagal kita gitu. Dan jangan pernah takut gagal, karena dalam setiap kegagalan itu pasti ada yang namanya pembelajaran. Lalu selanjutnya memperluas jaringan dan koneksi. Nah, di sini kalau seandainya kalian bisnis di usia muda itu, kalian tuh bisa memperluas jaringan dan koneksi juga. Tapi di sini dalam artian kalian juga harus banyak aktif di kegiatan-kegiatan kayak kumpul bareng entrepreneur, atau enggak workshop-workshop atau seminar bareng sama pebisnis-pebisnis. Nah, di sana kalian tuh bisa benar-benar memperluas koneksinya. Itu kayak istilahnya kalau seandainya kita ketemu sama orang di event bisnis tuh, kemungkinan CEO-nya gitu, si pemilik bisnisnya, atau enggak minimal si level sekelas tim intinya lah kayak gitu. Nah, dengan itu kita tuh bisa ke support banget, kayak seandainya kita atau enggak kita lagi butuh bantuan di bidang apa, nah itu bisa gampang banget kita. Bahkan kalau seandainya nih pahit-pahitnya, amit-amitnya, ataupun jangan sampai nih kalian bisnis terus akhirnya kayak di satu waktu mungkin kalian harus menyerah dulu sampai akhirnya kerja. Nah, koneksi kalian itu bakal terus kepake gitu. Yang namanya koneksi itu bakal bisa seumur hidup lah selama kalian menjaga koneksi itu dengan baik kayak gitu. Ingat, jadi jangan lupa kalau seandainya kalian mau memperluas jaringan koneksi, banyak-banyaklah ikut-ikut event, workshop, seminar bisnis kayak gitu. Dan jangan malu untuk kenalan kayak gitu. Biasanya kalau seandainya bisnis tuh kayak kepacu sendiri sih. Saya juga orangnya dulu kayak malu ya ngajak kenalan ke orang yang nggak dikenal gitu, kayak stranger gitu, kayak orang-orang random, kayak mungkin deg-degan, takutnya dikira SKSD atau apa. Cuman kalau seandainya udah bisnis terus kayak ada muncul kayak kebutuhan, kayak kita kalau seandainya nggak nyari koneksi, bisnisnya bakal sulit untuk berkembang juga kayak gitu. Terus akhirnya karena dorongan itu mau nggak mau ngomong sama orang-orang yang nggak dikenal di workshop. Terus ternyata ujung-ujungnya nyaman sendiri, enak sendiri gitu, dan terbiasa sendiri untuk berbicara sama orang lain kayak gitu. Dan dari sana biasanya saya
tukeran kontak WA, atau enggak bisa di-invite ke grup-grup bisnis. Terus akhirnya kalau seandainya saya ada kenapa-napa, kayak kemarin workshop saya butuh pembicara, atau enggak saya ada kegiatan apa, butuh vendor dari sini. Nah, ntar si koneksi-koneksi ini benar-benar bakal ngebantu banget, kayak terus bahkan banyak banget yang baik banget gitu, kayak ngasih potongan, atau enggak kayak kalau seandainya saya butuh pembicara workshop, kayak udah bayarnya seikhlasnya aja gitu. Lumayan gitu. Lalu selanjutnya itu lebih percaya diri. Nah, lebih percaya diri ini seperti yang disampaikan sebelumnya, percaya diri kita tuh ketika bisnis tuh kayak lebih pede gitu untuk kayak berbicara sama orang lain, atau enggak public speaking. Public speaking kita juga terlatih karena emang ketika bisnis kita mau nggak mau harus memperkenalkan produk kita gitu. Kalau seandainya kita nggak memperkenalkan produk kita, bisa-bisa orang tuh nggak kenal sama produk kita. Kalau produk kita nggak dikenal, ngapain apa ya? Orang-orang belum tentu mau beli gitu, kayak produknya aja gua nggak tahu apaan gitu, ngapain dibeli gitu. Nah, itu sih jadi kayak tekanan itu mau nggak mau kita memperkenalkan produk kita gitu. Dan akhirnya secara nggak sadar rasa percaya diri kita itu semakin tumbuh kayak gitu. Lalu selanjutnya memiliki waktu luang yang bisa dimanfaatkan. Jadi daripada kalian mungkin waktu luangnya dipakai untuk Netflix terus, ya sebenarnya Netflix atau Disney Plus atau dan lain-lain ya, nonton-nonton gitu, atau enggak kayak nontonin TikTok itu emang bagus-bagus aja untuk kayak refreshing gitu. Cuman kalau keterusan juga buruk buat perkembangan hidup kalian gitu. Daripada waktunya kalian gunain untuk kayak nonton TikTok sampai nggak tahu itu berapa ribu video TikTok yang udah ditonton, atau enggak kalian cuma scroll IG terus, scroll timeline sambil ngejulitin temen, lebih enaknya kita memanfaatkan waktu itu untuk mulai bisnis gitu. Karena istilahnya masih umur 18, 19 sampai mungkin selama masa kuliah tuh benar-benar banyak waktu luang sih kalau saya ya. Soalnya emang seberat-beratnya tugas juga sebenarnya masih ada sisa waktu untuk kita gitu. Nah, daripada dipakai yang terlalu nggak penting, lebih baik dimanfaatkan untuk mulai bisnis kayak gitu. Nah, lalu langkah awal dalam memulai usaha itu apa aja sih? Biasanya kan kita suka bingung nih, mulai usaha mau ngapain dulu nih? Apakah nyari tempat dulu atau apa dulu? Nah, sebenarnya kalau mau mulai usaha itu yang pertama itu harus ada yang namanya riset. Riset. Kenapa pentingnya riset? Riset itu biar kita tahu gitu, produk kita itu cocok nggak sih sama pasar kayak gitu. Yang namanya usaha kita itu kalau seandainya cuma mengandalkan jual produk doang, kayak contohnya lagi musim nih es kepala Milo waktu itu, kita cuma ngikutin doang jualan es kepala Milo. Nah, itu nggak bakal sustain kayak gitu. Itu nggak bakal bertahan lama gitu. Sedangkan kalau seandainya kita riset dulu, kebutuhan pasar itu apa gitu. Masalah di pasar itu apa gitu. Sekalinya ada brand yang udah ada, kita mau nyiptain produk yang serupa gitu. Contohnya sepatu sekolah gitu kan udah banyak ya, udah ada Converse, ada Kompas, ada dan lain-lain lah istilahnya gitu. Nah, kalau seandainya kita mau buat sepatu itu lagi, kita harus riset dulu gitu. Pasar tuh maunya yang kayak gimana sekarang gitu. Terus kayak dari kompetitor, apa sih yang pasar itu masih nggak puas gitu. Apa sih yang masih pasar inginin, cuma belum dipenuhi sama brand pesaing kayak gitu. Nah, di situ kita ciptain produknya itu. Jadi produk itu lebih baik menyelesaikan suatu masalah yang ada atau menjadi solusi dari sebuah masalah. Kalau seandainya produk kayak gitu biasanya lebih sustain, lebih bisa bertahan lama, dan lebih bisa menjangkau pasar karena emang kita benar-benar ngejawab kebutuhan pasar kayak gitu. Terus yang kedua, buatlah perencanaan. Nah, perencanaan sendiri itu business plan ya, itu biasanya dipelajarin juga di mata kuliah, di kelas kewirausahaan, terus
Terus kalau seandainya ada yang fokusnya kewirausahaan, ntar disuruh bikin bisnis plan lagi. Biasanya sampai 3 kali saya kalau nggak salah diajarin bikin bisnis plan. Nah, terus kenapa kita harus bikin perencanaan? Nah, saya baca dari Belva Devara. Belva Devara itu bilang kalau yang namanya pemilik perusahaan itu ketika udah terjun tuh bakal fokus menangani masalah yang terjadi saat itu atau enggak besok ya gitu. Jadi di ruang lingkup waktu yang pendek gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya pengusaha itu ketika mau mulai bisnisnya harus punya perencanaan 5 tahun ke depan mau kayak gimana, 10 tahun ke depan mau kayak gimana, 30 tahun ke depan mau kayak gimana, kayak gitu. Jadi biar kita itu nggak salah tujuannya gitu. Nggak sampai melenceng gitu. Kayak niatnya terus kita juga ada target gitu. Jangan sampai niatnya jualan sepatu karena nggak ada perencanaan untuk 10 tahun ke depan mau ngapain aja, ujung-ujungnya baru 1 tahun udah kayak, aduh bingung mau ngapain lagi, udahlah, udahan aja gitu. Kalau nggak kayak nggak berkembang gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kalau udah ada perencanaan tuh, kita tuh kayak lebih matang kayak, oke, di 1-2 tahun kita fokus sepatu, terus di tahun kedua kita ngeluarin produk baru itu jaket gitu contohnya. Terus tahun ke berapa kita ngeluarin ini, tahun segini kita bikin store-nya kayak gitu-gitu. Jadi ya emang perencanaan emang harus matang juga. Sebenarnya emang agak halu juga gitu. Cuman itu sebagai target kita gitu. Kalau kita nggak ada target, nggak ada tujuan, biasanya kesenggol dikit aja kita udah nyerah gitu, udah kayak udahan aja bisnisnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Lalu selanjutnya setelah buat perencanaan yang matang, mulai dari mau bisnis apa, kedepannya mau kayak gimana, terus marketingnya mau kayak gimana, terus operasionalnya mau kayak gimana, SDM-nya di awal berapa, butuh apa aja. Lalu kita juga harus buat yang namanya rencana keuangan. Mulai dari anggaran pertama kita buka tuh butuh berapa, itu tuh harus didetailin jelas. Kenapa harus didetailin? Soalnya biar jangan sampai kita, contohnya ada modal, istilahnya karena kita mahasiswa cuma ada 1 juta misalnya gitu. Jangan sampai kita nggak buat anggaran, ujung-ujungnya kita ngebeli sesuatu yang belum terlalu penting untuk ketika kita mulai bisnis kayak gitu. Jadi rencana keuangan itu juga nggak antisipasi biar keuangan kita itu nggak bocor gitu. Uangnya itu nggak beli asal-asalan kayak gitu. Terus kita juga udah ada batasan-batasan kayak contohnya untuk bagian operasional cuman 70%-nya gitu, 20% marketing, 10% SDM gitu. Kenapa SDM-nya kecil? Soalnya baru kita doang gitu yang kerjanya kayak gitu. Jadi perencanaan keuangan yang matang itu biasanya RAB, lalu selanjutnya proyeksi laba rugi, itu juga jangan asal proyeksi doang, jangan asal tahun depan dapat 100 juta, tahun depan dapat 200 juta. Kita juga harus ada risetnya, kayak misalnya gimana caranya buat dapat 100 juta itu, ada berapa konsumen, kenapa bisa sekian konsumen, kita lihat dulu pasar kita kayak gimana, cocok nggak sama ini gitu. Jadi yang namanya pengusaha itu ambil resiko, cuman resikonya itu calculated gitu, udah diperhitungkan gitu. Jangan sampai cuman asal ngeproyeksiin kita bakal untung kok tahun depan 1 miliar gitu. Lah itu dari mana? Nah itu harus benar-benar jelas gitu. Lalu selanjutnya tentukan struktur bisnisnya. Nah, struktur bisnis itu kalian mau perorangan dulu kah, atau mau CV dulu kah, atau mau langsung PT gitu, atau mau yayasan, atau mau koperasi dan lain-lain. Kalian harus benar-benar tentuin dari awal gitu. Kedepannya mau kayak gimana, terus pas awal buka kayak gimana gitu. Kalau seandainya kalian banyakan, terus ada investor, enaknya PT. Kalau seandainya kalian cuma berdua, juga kalian bisa CV. Sebenarnya enakan PT sih ya kalau seandainya bisnis, saran saya gitu. Apalagi PT sendiri itu udah lebih dipermudah semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan PT itu lebih dipermudah kayak gitu. Jadi
better PT sih sebenarnya, cuma PT juga resikonya lumayan tinggi juga kayak gitu. Jadi pertimbangin lagi kayak gitu. Terus selanjutnya pilih dan daftarkan brand. Tentuin juga nama brandnya. Nama brand kalau bisa ini sedikit info aja, jangan sampai kalian milih nama brandnya itu asal gitu, atau enggak kayak cuman dari nama orang doang gitu, atau enggak nama geng kalian, karena kalian satu geng akhirnya satu geng bikin bisnis nama brandnya nama geng. Jangan sampai terlalu simple semudah itu gitu untuk bikin nama brand. Kenapa? Soalnya sekarang tuh bisnis sendiri kan udah banyak gitu, terus udah banyak sosial media juga kayak dan lain-lain gitu. Kalau seandainya nama brand kalian asal, takutnya orang-orang tuh bakal susah untuk ingat nama brand kalian gitu. Jadi nama brand itu kalau bisa yang mudah diingat sama memiliki makna yang cukup kuat. Makna yang cukup kuat itu lebih bakal ngasih ke psikologi si konsumennya itu kayak gitu. Terus lalu untuk logo sendiri juga kalau bisa jangan terlalu asal juga, jangan terlalu rame biar mudah diingat ya. Terus pilih dengan hati-hati, dan kalau bisa kalau seandainya kalian mau pakai jasa penyedia brand, lebih baik pakai jasa penyedia brand gitu. Lalu pembuatan brand, desain brand. Lalu setelah kalian udah nentuin nama sama logonya, udah mateng nih, baru kalian daftarin kalau bisa secepatnya. Soalnya pendaftaran brand itu kalau nggak salah sampai 2 tahun. Jadi kalau perencanaan kalian udah mateng dan kalian ya harus yakin sih kalau bisnis, jadi daftarkan brand kalian gitu. Nggak mahal kalau nggak salah. Cuman ya mungkin kalau seandainya kalian bisnisnya cuman modal 1 jutaan, bisa ditabung-tabung dulu, pas baru beberapa bulan, baru daftarkan brand kalian secepat mungkin. Takutnya kalau bisnis kalian benar-benar lancar, kalian lupa daftarin brand kalian, bisa-bisa nama kalian dipakai sama orang lain. Itu juga masalah kan. Oke. Yang terakhir ya, karena saya ingin lebih banyak sharing dan nanya jawab, jadi singkat aja. Lalu selanjutnya yang terakhir itu tentukan tim bisnis kamu. Nah ini yang benar-benar bakal jadi istilahnya dipikir keras lah ini, yaitu menentukan tim kayak gitu. Soalnya tim itu lebih ke mengelola manusia lagi gitu. Kalau manusia lagi udah udah punya sudut pandang berbeda, kemampuan berbeda dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar matang. Jangan sampai kalian milih partner bisnis kalian hanya karena teman gitu, hanya karena kenal gitu. Jangan sampai karena mikir ini dekat sama si ini gitu, udahlah percaya aja buat jadi partner. Nah, itu juga jangan sampai kayak gitu. Kalian harus benar-benar ngelihat orang itu tuh memenuhi kebutuhan kalian nggak gitu. Contohnya kalian kurang dalam mengelola keuangan, jangan sampai dua-duanya nggak bisa keuangan. Terus untuk apa? Ada partner kayak gitu. Nah, terus kalau dalam startup sendiri, biasanya yang bermain di teknologi ya, bisnis yang bermain di teknologi, itu ada 3. Yang pertama itu hipster, terus hustler, sama hacker. Nah, hipster itu yang di bagian desainnya, atau enggak ide-ide kreatifnya itu sama hipster. Terus hustler itu di bagian bisnis. Yang nentuin rencana marketing, ngedeketin si konsumen, nyari investor, atau pengembangan bisnis ke depannya itu sama hustler. Pokoknya perbisnisan itu yang dipegang hustler. Terus yang ketiga itu hacker. Nah, kalau hacker sendiri itu biasanya lebih ngurus ke teknologi si bisnisnya kayak gitu. Kayak contohnya pembuatan website, aplikasi, dan lain-lain. Itu kalau seandainya bisnisnya di teknologi. Cuman kalau sekarang sih lebih baik bisnis emang harus didampingi oleh teknologi. Jangan sampai bisnis kalian nggak nyentuh teknologi ya. Soalnya kita udah di industri 4.0, bahkan sebagian negara udah masuk ke 5.0. Jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu.
Dan di Indonesia sendiri emang sih kalau dari segi UMKM itu baru 9% yang terdigitalisasi. Nah, oleh karena itu baiknya kalian menyentuh teknologi digital kalau mulai bisnis agar bisnis kalian juga berkembang pesat sih kalau seandainya kalian menggunakan teknologi kayak gitu. Dan bisa ngejangkau pasar yang lebih luas. Mungkin singkatnya itu ya, bisa langsung tanya jawab aja mungkin ya biar lebih enak. Kalian bebas mau nanya apa aja, baik dalam memulai usaha ataupun tips-tips lainnya. Cuman kalau seandainya tips dari pengembangan bisnis, Dava sendiri itu lebih menguasai di bidang marketing dan bisnisnya daripada di bagian teknologi. Oke, paling itu ya. Oke, ya baik. Terima kasih Kang Dava. Ya, ternyata kita sudah pernah ketemu di kelas ya. Ya, Sudah pernah ketemu di kelas dan dua sekarang kali. sekarang sudah sukses nih jadi pengusaha Amin. ya. Saya juga bersyukur nih ternyata ada juga yang mahasiswa yang berhasil ya dalam proses Amin. yang sudah dilanjutkan. Sukses ya Kang Dava ya. Amin. Ya, baik, baik teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan sharing ya ataupun pemaparan dari Kang Dava mengenai kenapa sih kok kita harus memulai usaha itu di usia muda ya. Tadi sudah disampaikan sama Kang Dava latar belakangnya seperti apa. Nah, silahkan mungkin untuk teman-teman semua yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya tentang yang disampaikan sama Kang Dava, silahkan ya kita diskusi, ya kita sama-sama belajar lah ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan sama Kang Dava Iqbal ini. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh mengaktifkan fotonya ataupun pertanyaannya, bisa dibuka mic-nya silahkan. Atau mungkin juga bisa melalui chat ya yang ada di aplikasi Zoom ini, silahkan. Ya, mungkin sambil menunggu nih Kang Dava, kalau tadi mendengarkan pemaparannya, sebetulnya awal mulanya kan tadi sudah dijelaskan dimulai dari SMA gitu ya. Tapi yang benar-benar wah saya mau terjun gitu ya di bisnis gitu. Itu di mana Kang? Apakah memang di SMA itu atau pada waktu kuliah? Kalau untuk SMA itu lebih banyak bisnisnya belum benar-benar serius, kayak masih main-main, coba-coba dan lain-lain gitu, kayak baru pingin tahu doang gitu, belum benar-benar mendalami gitu. Saya baru benar-benar mulai bisnis itu sekitar semester 2-3 itu di bisnis kuliner awalnya. Itu ada di Alarm Perut, itu juga lupa dijelasin tadi. Terus setelah di bisnis kuliner itu akhirnya saya kayak nemuin masalah di UMKM. Kayak UMKM itu banyak banget yang belum terdigitalisasi, bahkan sampai 90% ke atas gitu. Dan akhirnya saya temuin apa sih permasalahannya. Ternyata mereka belum teredukasi dengan baik dalam teknologi. Masih banyak yang mikir kalau teknologi itu ribet, padahal itu mempermudah kayak gitu. Terus banyak juga yang belum paham gitu, kayak pentingnya pencatatan, pelaporan keuangan, terus kayak pentingnya pendataan stok dan lain-lain. Akhirnya saya tertarik buat bikin bisnis startup di bidang teknologi, yaitu ahlibisnis.id. Kalau ahlibisnis.id itu mulainya itu sekitar semester 5-6 berarti ya, sekitar semester 5-6 itu pas mata kuliah internship sama Pak Andi, itu baru mulainya. Ya, oh jadi di situlah ya awal mulanya ya prosesnya belajar. Nah, ketika memutuskan untuk
membuat ini gitu kan. Kan banyak orang itu berpikir kalau kita sudah mulai usaha, kemudian kita sudah mulai kenal dengan uang gitu ya, eh, apa namanya, kuliah kita tuh ataupun sekolah kita kadang-kadang jadi apa namanya, jadi tertinggal gitu ya karena udah dapat penghasilan nih gitu kan ya. Nah, kenapa Dava sampai ya akhirnya lulus gitu lah, selesai gitu. Nah, ada nggak kepikiran juga seperti itu nggak gitu? Waktu pas misalnya, saya sudah dapat uang gitu ya, apa namanya, ya sekarang saya mau fokus dulu di bekerja gitu, nggak berpikir apa ada pikiran-pikiran yang lain gitu, gimana tuh Dava? Kalau pas bisnis sambil kuliah sendiri, sejujurnya emang cukup masalah juga karena kadang bentrok antara urusan bisnis sama waktu kuliah gitu. Bahkan saya juga kayak sempat pingin kayak pindah ke kelas karyawan, cuman pas saya dengar, oh kalau kelas karyawan tuh nggak bisa ambil mata kuliah atas gitu. Sedangkan saya kayak ingin cepat-cepat lulus biar bisa fokus bisnis gitu. Terus kalau untuk keinginan biar berhenti kuliah gitu karena udah bisnis, kalau saya sendiri nggak ada ya, karena sebenarnya sempat kayak ada beberapa omongan ke saya kayak, udah Dava fokus bisnis aja gitu, jangan kuliah mah bisa nanti lagi gitu. Kalau enggak kayak udahlah, udah ada penghasilan ini kayak gitu-gitu. Ada juga omongan gitu, cuman Dava lebih ke rasa tanggung jawab sih, karena mungkin dari kuliah sendiri kan emang bukan biaya Dava gitu. Terus akhirnya kayak Dava pikir ya, walaupun mungkin suatu saat Dava bisa gantiin biaya kuliah ini gitu. Cuman orang tua tuh kayak udah usaha gitu untuk ngekuliahin gitu. Nggak mungkin lah disia-siain gitu aja gitu usaha orang tua gitu. Seenggaknya dengan tetap kuliah dan sampai beres itu juga kayak suatu bentuk untuk menghargai usaha dari orang tua dan bentuk tanggung jawab kita juga. Terus selain itu di kuliah juga sebenarnya bagus juga sih untuk pengembangan bisnis Dava gitu, kayak mulai dari dosen-dosen dan lain-lain juga kayak untuk sharing ya, itu juga cukup menarik ya, kayak mungkin Pak Andi ngejelasin mengenai investasi-investasi itu juga sebenarnya bagus banget kayak untuk bisnis ya, soalnya di bisnis juga ada yang namanya investasi gitu, dan kita tuh harus paham gitu kalau seandainya kita keluar di tengah-tengah gitu, contohnya saya keluar sebelum materi-materi beres gitu, bisa-bisa saya benar-benar buta gitu. Kalau seandainya bisnis yang buta ilmu juga nggak baik gitu, kemungkinan gagalnya itu bakal lebih besar gitu, karena emang yang namanya bisnis itu nggak modal nekat doang gitu, cuman perlu yang namanya ilmu dan pengetahuan kayak gitu. Terus banyak juga dosen-dosen Widyatama yang bisa diajak sharing gitu, kayak mungkin hampir semua dosen yang ngajar saya itu benar-benar kayak free, kayak seandainya sharing-sharing atau nggak bagi ini. Sebenarnya kalau yang saya pikir dosen Widyatama nggak ada yang galak sih sebenarnya. Kalau seandainya orang-orang bilang galak atau cuek, kalau sebenarnya diajak ngobrol asik-asik semua gitu. Bahkan banyak yang pengetahuan sama wawasannya luas, dan akhirnya nambah wawasan Dava juga gitu. Untuk baiknya itu ke bisnis Dava sendiri juga kayak gitu. Ya, jadi artinya Dava memulai bisnis ini sambil kuliah itu juga ada dukungan dari orang tua ya? Iya. Ya, jadi artinya orang tua juga istilahnya Dava boleh berbisnis tapi sekolah juga harus selesai, begitulah ya? Iya. Yang penting kuliah tetap bisa beres gitu, dan soalnya emang tanggung jawab saya di sana gitu. Kalau sisanya ya itu saya sendiri gitu, maunya gimana kayak gitu. Ya. Nah, kalau tadi bicara Dava bilang bahwa dalam menjalankan usaha sekarang ini kan nggak seperti yang orang lihat namanya awalnya seperti apa gitu kan ya, ada kegagalan gitu ya. Mungkin tadi Dava juga bilang ketika di SMA itu ada cekcok, ribut sehingga nggak berhasil gitu. Nah,
ketika menghadapi ini apa sih yang dilakukan gitu? Karena kan terus terang mungkin banyak gitu ya orang ketika memulai usaha terus mengalami kegagalan mundur gitu kan. Capek lah kayaknya nggak sanggup gitu ya. Nah, kenapa Dava bisa terus gitu? Kalau dari Dava sendiri, setiap gagal kenapa bisa terus? Soalnya mindset Dava itu kayak tiap kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran kayak gitu. Kayak contohnya waktu SMA, Dava mulai bisnis dan akhirnya gagal karena cekcok sama teman. Itu juga jadi kayak pembelajaran gitu. Walaupun teman, kalau di bisnis itu yang namanya bisnis tetap bisnis gitu. Itu lebih ke partner, bukan ke teman ketika bisnis gitu. It's okay kita di luar bisnis sahabat gitu. Cuman kalau di dalam bisnis ya kita partner bisnis, dan di sana juga belajar kayak sama siapapun, bahkan sama keluarga pun, yang namanya bisnis tetap harus ada perjanjian, harus ada surat hitam di atas putih, harus ada surat materai, dan perjanjiannya juga harus detail untuk mencegah kegagalan yang sebelumnya dilakukan kayak gitu. Terus juga kayak pas bisnis kuliah kuliner itu juga sempat masalah sama investornya, sampai akhirnya Dava paham kayak oh emang kalau seandainya kita di investasi itu detail sharing sahamnya harus jelas, terus Dava juga harus jelas juga perjanjian sama investornya kayak gimana nih, bagi hasilnya kayak gimana, jangan sampai cuman investasi terus ujung-ujungnya kita ngerasa keberatan sama keinginan investor, atau enggak sama contohnya investornya pingin banyak untungnya gitu-gitu. Nah itu kan emang kalau udah di tengah udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan kalau seandainya di awal udah ada perjanjian, ketika ada sesuatu yang beda paham sama investor, bisa diangkat lagi perjanjian awalnya kayak gitu. Dan akhirnya Dava juga paham dari sana gitu, kayak oh ini pentingnya perjanjian. Terus kayak laporan keuangan waktu Dava bisnis kuliner awal-awal itu, waktu itu nggak terlalu nyatet laporan keuangan, sampai akhirnya berantakan banget. Kayak nggak tahu nih perkembangan perusahaan Dava selama bisnis berbulan-bulan tuh udah sampai mana gitu, kayak profitnya itu kayak gimana, apakah untung, rugi, buntung, udah nggak tahu apa-apa. Nah, dan dari sana ketika investor minta terus Dava nggak ada, terus akhirnya Dava paham, oh iya ya, kalau seandainya mau ngajuin investor tuh harus ada yang namanya laporan keuangan gitu. Gimana investor mau yakin kalau seandainya nggak ada laporan keuangan gitu? Harus tahu perkembangan perusahaan ini tuh baik atau buruk gitu. Kalau seandainya investor asal invest juga takut gitu kan, perlu juga yang namanya pengetahuan gitu, portofolio usaha kita tuh kayak gimana gitu. Dan akhirnya paham juga, harus ada laporan keuangan, harus ada ini, dan akhirnya jadi setiap kegagalan itu karena sebenarnya dapat pembelajaran, ujung-ujungnya nggak ada keinginan untuk nyerah sih kayak gitu. Terus emang dukungan juga penting gitu, kayak mulai dari ngerubah lingkungan ya. Yang pertama karena dari Dava sendiri itu kayak lebih banyak mungkin ya sharingnya itu ke orang-orang yang lebih dewasa gitu, lebih dewasa atau enggak lebih berpengalaman di bisnis gitu. Jadi kalau seandainya gantung itu untuk bangkit lagi. Sedangkan kalau seandainya lingkungannya contohnya mungkin sebutannya toksik ya, kayak nggak baik gitu untuk kita. Kayak contohnya cuman teman-teman kita itu cuman orang-orang yang suka ngopi doang, nggak ada kegiatan gitu-gitu. Kalau seandainya kita gagal, terus lingkungannya kayak gitu, bukannya diajak untuk bangkit lagi, malah diajak untuk udah nongkrong aja di sini, ngopi-ngopi aja katanya, bisnis mah udah gimana nanti aja. Nah itu kan udah salah gitu. Nah itu juga sebenarnya lingkungan juga benar-benar ngaruh sih untuk Dava tetap bertahan untuk bisnis kayak gitu. Oh ya Pak Andi, mungkin di sini karena isinya itu mahasiswa-mahasiswa, dan mungkin ada salah satu yang mau mulai bisnis di sini atau enggak lagi bisnis ya. Di sini Dava mau ngasih door prize ya, mungkin buat kalau seandainya ada yang ngasih pertanyaan menarik, Dava bakal kasih free desain logo mungkin ya, desain logo itu
desain logo itu udah sama kayak mood board-nya, kayak makna logonya apa, tone color-nya dan lain-lainnya, itu free untuk satu orang penanya terbaik. Ntar langsung aja Dava chat atau enggak chat ke Dava untuk masarin. Kayak gitu. Jadi boleh mungkin Oke. yang pertanyaannya paling oke lagi. Oke ya, oke. Ya, silahkan teman-teman. Kang Dava sudah memberikan door prize ya, berupa free desain logo untuk yang mau memulai usaha ya. Silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Saya barusan bertanya tuh, Kang Dava bisa dapat nggak? Aduh. Ya enggak. Yang lain dulu, mahasiswa, teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya. Ada siapa ini? Ada di sini ada banyak ya. Ada Ananda, ada Lintang, ya, ada Apriansa. Silahkan yang ingin bertanya terkait dengan tadi topik kita memulai usaha di usia muda. Ya, jadi silahkan teman-teman, sudah ada door prize yang akan diberikan sama Kang Dava untuk pertanyaan terbaik. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Rizky Dwi Sanjaya. Rizky, ada yang mau bertanya, Rizky? Kalau untuk dari Widya Tama Bisnis Inkubatornya ini nggak semuanya join ya kalau saya, soalnya kayak ada beberapa yang Dava kenal itu. Ya. Hanya sebagian berarti ya? Ya, betul ya Kang Lufi ya. Ya, betul, hanya sebagian. Ya, soalnya ada beberapa yang Dava kenal mungkin ya, kayak Kang Bayu, Kang Arizaldi ya, gitu-gitu Ya. nggak lihat. Jadi sekarang ini kan dibagi topik-topiknya Kang Dava. Jadi kemarin Kang Bayu sudah beberapa minggu yang lalu, kemudian kemarin 1 bulan yang lalu juga sudah ada. Jadi seperti Kang Dava yang sudah memulai usaha dan berhasil ini, kita undang untuk jadi ya memotivasi lah teman-teman yang lain, gitu, seperti itu. Jadi nggak semuanya terlibat langsung di sini. Gitu ya. Nanti Kang Dava, Kang Bayu semua jadi di sini, nanti malah jadi ngobrol gitu ya bisnisnya. Jadi berbagi lah. Iya, betul. Berbagi berbagi pengalaman lah dari masing-masing. Jadi setiap itu topiknya berbeda, Kang Dava, gitu. Seperti itu. Oh iya. Ya, silahkan masih teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin, Salsabila atau Rania nih, ada pertanyaan untuk Kang Dava nih. Mumpung masih masih seger gitu ya di sini, masih pagi-pagi, bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Atau mungkin penjelasan dari Kang, nggak usah malu, langsung saja. Yang bertanya di sini tadi sudah dikasihkan door prize ya, ada desain logo, free desain logo tuh dari Kang Dava untuk bisnisnya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Mereka mungkin masih malu-malu nih kayaknya. Iya. Oh iya, Bu Gita. Ya, karena katanya lagi nggak bisa on cam, ada yang nitip pertanyaan. Oh iya, silakan. Dava, gimana sih katanya saya udah mulai bisnis, saya pernah bisnis tapi gagal, terus jadi malas lagi untuk memulai yang lagi baru. Gimana tipsnya supaya nggak patah semangat gitu? Oh iya, untuk itu kan rasanya itu masih naik turun gitu ya, udah malas gitu. Nah, gimana biar menstabilkan ya, jadi fokus ya mau lagi. Oke, untuk yang pertama itu seperti yang udah disampaikan, kita perlu yang namanya mindset kalau seandainya kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran. Terus selanjutnya yang kedua seperti yang udah disampaikan juga, perlunya yang namanya lingkungan.
lingkungan yang mendukung agar kita kalau seandainya jatuh tuh bakal tetap semangat kayak gitu. Terus kita juga perlu yang namanya planning dan target seperti yang udah disampaikan sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita ada yang namanya planning, ada yang namanya target, ketika kita gagal, kita tuh bakal ingat gitu. Target kita tuh contohnya di umur 30 tahun udah sukses bisnis. Nah, itu ketika kita udah punya mindset itu 30 tahun harus sudah sukses dalam bisnis, kita tuh bakal kepacu gitu. Kalau seandainya gagal, ingat gitu, oh target kita tuh di umur 30 harus sudah sukses gitu. Masa kita diem-diem aja gitu, nggak ada pergerakan. Nah, itu juga bisa jadi motivasi gitu si target itu. Terus yang selanjutnya ya jangan lupa untuk terus berdoa sama yakin kalau seandainya rezeki itu udah ada yang ngatur, cuman kita juga perlu untuk apa yang namanya usaha gitu untuk ngedapetin si rezeki itu gitu. Jadi jangan sampai kita mikir ketika kita gagal tuh semuanya sia-sia gitu. Biasanya kalau seandainya kita mikir ketika kita gagal semuanya sia-sia tuh ya udah gitu, nggak bakal kayak ada keinginan untuk bangkit lagi. Nah, itu juga harus dihilangin sih mindset kayak gitu. Terus kita juga harus ngilangin mindset yang namanya udah masih umur segini mah nyantai aja gitu, atau enggak kayak masih 20 tahunan mah udahlah gimana nanti gitu. Itu juga salah. Atau enggak kayak bisnis mah nanti aja pas beres kuliah, itu juga salah. Biasanya kalau seandainya beres kuliah tuh udah lebih banyak godaan kayak harus apa namanya harus kerja dan lain-lain, terus akhir ujung-ujungnya niatan untuk bangun bisnis nggak ada dan udah aja hilang gitu aja. Nah, jadi lebih ke pola pikir sih sebenarnya, pola pikir, dukungan lingkungan, dan yakin kalau seandainya nggak ada usaha yang sia-sia. Ini kalau pertanyaan pribadi saya ya Kang, katanya kan harus punya target kan. Saya mau tanya, kalau Kang Dava sendiri apakah punya target tahun ini, target jangka pendek setiap tahun atau 5 tahun ke depan di bisnis ini akan seperti apa? Oke, kalau saya sendiri itu ketika dari mulai bangun ahlibisnis.id itu udah ada target kayak sekian di sekian bulan udah dapat investor, terus di tahun kesekian itu harus buka cabang baru itu untuk masarin. Itu juga udah di planning ketika awal bikin ahlibisnis.id, ntar bangun untuk masarin di 1 tahun kemudian, dan alhamdulillah kecapai juga itu. Terus planning kedepannya juga dibuat kayak tiap tahunnya kayak gimana, 5 tahun ke depan kayak gimana, 10 tahun ke depan kayak gimana. Terus saya juga kayak nerapin mindsetnya itu kayak target UMKM yang saya digitalisasi kayak gitu. Itu juga target rincinya. Kalau target besarannya itu kayak 10 tahun bisnis saya udah nyentuh bagian mana aja, terus di tahun ke-20 udah ngapain aja, itu juga sebenarnya udah dibuat kayak gitu. Dan mungkin nggak bisa didetailin soalnya target dan rencana rahasia saya dan Tuhan. Jadi hanya singkatnya aja kayak gitu sih. Ya. Cukup. Tapi memang visi, misi, target itu salah satu hal yang penting ya kalau bisnis atau perusahaan gitu ya, supaya kita capai atau goal kita gitu ya. Ya, menarik sekali Kang, terima kasih jawabannya. Silakan Kak Andi. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Gita. Ya, yang lain masih belum berani bertanya mungkin ya, masih malu-malu, belum ada yang mau bertanya. Mungkin ini Kang Dava, jadi kalau kita mau bicara bisnis gitu ya, saat ini tuh ya kita belajar tentang yang namanya ceruk pasar gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali gitu satu jenis usaha yang semuanya juga
sama gitu ya, apa namanya, jenis usahanya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk apa namanya, bisa benar-benar meskipun usaha kita ini sama dengan yang lain gitu, tetapi bisa menjadi apa namanya, menjadi pilihan ya, menjadi pilihan orang untuk membeli produk kita, ya kan? Nah, mungkin bukan bicara tentang apa harga ya, tapi karena kalau bicara tentang harga orang bisa saling apa namanya, murah-murahan atau jatuh-jatuhan gitu ya. Tetapi eh, kalau kita bicara produk dengan produk yang ada saat ini gitu ya, banyak sekali ya. Contoh lah misalnya kita mau bicara tentang mie instan gitu ya. Mie instan itu udah banyak sekali produknya gitu ya. Mereknya juga sudah banyak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membuat produk kita ini meskipun dia mie instan tapi bisa menjadi satu prioritas orang untuk membeli produk kita tuh Kang Dafa. Oke, kalau dari saya pribadi ya mungkin selama membangun ahlibisnis.id itu dan untuk masarin saya lebih fokus kayak gimana caranya saya punya nilai yang berbeda. Biasanya kalau seandainya perang harga itu capek sih sebenarnya gitu, kayak malah ngerugiin diri sendiri gitu. Sampai kapan sih mau perang harga gitu? Yeah. Cuman kalau seandainya kita mindsetnya kayak seandainya saya sendiri ya di sini di ahlibisnis.id dan untuk masarin, kayak ngitung pasar UMKM di Indonesia itu masih ada 60 juta UMKM gitu, dan yang baru terdigitalisasi itu baru 9%. Jadi masih ada 50 juta lebih yang belum terdigitalisasi, masih ada 50 juta lebih pasar kayak gitu. Nah, gimana caranya saya ambil pasar itu biar UMKM yang belum terdigitalisasi itu milih saya. Nah, itu fokusnya itu ke nilai yang saya kasih. Kayak contohnya kalau untuk masarin ya, kalau jasa mungkin yang namanya jasa foto produk, video produk dan desain udah berapa ribu gitu orang yang ngadain gitu. Cuman saya ngasih nilai kalau seandainya pakai jasa saya itu UMKM tuh bisa konsultasi, bisa cerita-cerita bahkan di luar dari contohnya saya jasanya itu jasa desain dan foto produk. Dia curhatnya itu kayak bikin caption yang baik kayak gimana, atau ini bisnis enaknya kayak gimana. Nah, itu saya dengan adanya jasa konsultasi itu bisa ngebuat UMKM nyaman gitu. Psikologi konsumen ya. Kalau marketing kan lebih ke gimana caranya psikologi konsumen kita itu kena gitu ke kita gitu biar dekat gitu. Sehingga ada yang namanya loyalitas gitu. Nah, itu tuh ditumbuhinnya itu kalau saya pakai ada kayak jasa konsultasi atau enggak di aplikasi ahlibisnis.id itu kita kasih free buat usaha mikro sampai akhirnya ketika mereka udah berkembang baru ngegunain aplikasi premiumnya kayak gitu. Sedangkan fitur free itu terbatas cuma bisa digunain. Nah, itu juga nilai kan kayak ada nilai lebihnya gitu. Kayak buat dulu si konsumennya terus ngegunain aplikasi ahlibisnis.id sampai usahanya berkembang. Kalau usahanya berkembang itu harus pakai fitur premium kan. Sedangkan kalau seandainya mereka ganti aplikasi nggak mungkin, soalnya data-data keuangannya udah ada di aplikasi ahlibisnis.id. Capek lagi mindahinnya dan nah, itu juga salah satu yang bisa buat saya bersaing dengan kompetitor gitu. Dengan ngetargetin usaha mikro, kita bantu sampai berkembang, kedepannya pakai ahlibisnis.id kayak gitu. Jadi emang yang terpenting itu bukan harga sih kalau ke konsumen, cuman nilainya sama nyelesain masalahnya. Bahkan udah banyak juga gitu konsumen yang mulai untuk teliti masalah harga gitu, kayak justru yang harganya murah itu bakal dipertanyakan gitu. Apalagi kalau seandainya teknologi kan istilahnya di pesaing contohnya 200.000 sedangkan di saya cuma 10.000 per bulan contoh. Nah, pasti konsumen juga mempertanyakan ini 10.000 per bulan data kita aman nggak ya? Nah, penting yang 200.000 aja lah biar aman. Nah, itu juga bahaya juga gitu. Perang harga nggak baik juga gitu. Bisa ngurangin kepercayaan konsumen juga. Jadi emang benar-benar ke nilai
yang dikasih sih kalau saya, biar bisa bersaing sama kompetitor. Atau mungkin kayak per mie instanan, mungkin sekarang ada Lemonilo juga, itu Iya, juga kan betul. bersaing Ya, kerasnya sama Indomie yang udah hampir semua orang makan Indomie gitu di Indonesia iya, gitu, dan mie betul. sedap. Cuman karena Lemonilo itu walaupun harganya sampai 8.000 dibanding Ya, lebih Indomie cuma mahal, betul, 2.000 lebih betul. mahal. Cuman orang orang banyak yang beli Lemonilo sekarang, dan bahkan Lemonilo juga pasarnya bagus. Kemarin juga sempat sharing sama owner Lemonilo itu, sempat di mentoring 1 hari, itu juga ngelihat kayak, wah, Lemonilo perkembangannya pesat dan keuntungannya juga tinggi karena emang mereka itu ngasih value-nya itu apa? Nah, itu si mie-nya itu sehat kan, kandungannya itu benar-benar kayak di mie instan kayak Indomie dan lain-lain, kandungannya nggak terlalu bagus kan untuk tubuh kita gitu. Sedangkan di Lemonilo tuh kandungannya itu bagus untuk badan kayak gitu-gitu kan, itu kayak Ya, nilai lebih tersendiri gitu. Walaupun harganya 8.000, orang-orang tetap mau beli ya, karena mikirnya untuk kesehatan kita ini gitu. kesehatan, betul, Seenggaknya betul. walaupun makan mie instan nggak bakal badan kita rusak. Nah, itu sih nilai yang dikasih jadi yang penting. Ya, artinya juga mungkin promosi ya, Iya, promosi juga promosi itu. promosi yang apalagi Lemonilo ini adalah produk baru. Ya Mhm. pasti dia harus harus di apa promosinya cukup, biaya promosinya saat ini mungkin di awal-awal harus cukup besar ya untuk Iya, iya. memperkenalkan ini produknya ya, seperti itu. Ya. Baik, ini Mbak, mungkin oh, iya. ada Agung nih, Agung Prakoso, silahkan ya kalau mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Andi Sukma. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, Dengar? terdengar. Ya. Oke, baik. Gini, pertanyaan untuk Kang Dava. Punten ya, Kang. Saya mau nanya terkait, pertama, sebenarnya ada 3 pertanyaan yang sedikit runtut. Yang pertama, how to get investor gitu ya, gimana caranya Kang Dava step by step-nya untuk mendapatkan investor, cara meyakinkan investor, terus buat konsepnya seperti apa, terus second question kayak bagaimana manajemen risk. Kan kalau misalnya kita tahu di dunia itu salah satunya saya kasih contoh kayak PDCA ya, Plan Do Check Action. Nah, di situ sudah terbukti bisa memanage bisnis. Nah, saya pengen tahu nih, Kang Dava tuh pakai manajemen bisnis yang seperti apa. Terus last question, ada strategi marketing nih yang sangat penting. Strategi marketing yang dipakai Kang Dava dalam bisnis startup ini kayak gimana? Karena setahu saya untuk menjalankan bisnis startup itu cukup sulit ya, baik dari segi marketing, terus manajemennya, terus marketing sih pokoknya yang nomor 1, karena untuk mengenalkan produk teknologi itu cukup sulit menurut saya begitu. Paling itu dari saya, Pak Andi Sukma, ada 3 poin. Silakan Kang Dava untuk dijawab. Terima kasih untuk Ya, kesempatannya. baik, terima kasih Agung buat pertanyaannya. Jadi ada 3. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan investor atau meyakinkan investor. Kemudian yang kedua, pasti dalam sebuah bisnis itu ada resiko, ya. Nah, bagaimana nih mengelola resikonya. Kemudian yang ketiga terkait dengan strategi marketing ya dari bisnis Kang Dava itu seperti apa. Silakan Kang. Oke, kalau dari saya sendiri ya, yang pertama itu di investor, how to get investor ya, gimana caranya untuk saya dapat investor, terus gimana caranya menarik perhatian investor. Nah, sebenarnya kalau investor sendiri itu biasanya ada beberapa investor. Yang pertama ada angel investor, itu emang dari orang biasa yang kelebihan dana, itu biasanya itu sama angel dulu. Terus selanjutnya itu ada yang namanya venture capital. Nah, venture capital itu biasanya untuk investasi yang lebih tinggi, soalnya di venture capital itu ngumpulin uang dari beragam angel investor, terus disatuin dan disuntikin ke startup atau bisnis. Nah, kalau dari itu singkatnya
tentang investor. Nah, ahlibisnis.id sendiri dan untuk masarin, kita itu untuk memperkenalkan ke investor itu biasanya kita ikutan event-event pitching atau enggak kita juga kayak banyak yang namanya personal branding. Personal branding itu jadi bisa narik investor juga gitu. Kayak apa? Mungkin di LinkedIn banyak main di LinkedIn, terus banyak di Instagram atau enggak kegiatan acara workshop atau seminar juga banyak branding diri kayak gitu. Terus banyak nyari kenalan, nyari channel itu magnet awal untuk investor kayak gitu. Terus selanjutnya biasanya itu kita ngejelasin produk kita kayak gimana. Nah, dari sana itu tuh biasanya mulai ada yang namanya penentuan kayak kita mau ngambil investor itu atau enggak investornya mikir mau ambil bisnis itu atau enggak. Biasanya perlu banyak pertimbangan lagi. Pertimbangannya itu kayak investornya cocok atau enggak, satu visi atau enggak. Nah, itu jangan sampai kita terlalu terlena pengen cepet-cepet dapat investasi gitu, kayak yang penting dapat duit 300 juta, yang penting dapat duit 1M, yang penting dapat duit 10M. Kita nggak lihat si investornya cocok atau enggak, itu juga bahaya gitu. Soalnya namanya bisnis, kalau udah ada investor itu bakal jadi bagian dari bisnis kita gitu, bakal selalu nempel selama bisnis itu berkembang gitu, kecuali dia jual saham suatu hari nanti kayak gitu. Cuman itu juga nggak mungkin sih secepat itu. Jadi emang perlu banyak pertimbangan lagi. Lalu selanjutnya itu sih singkatnya mungkin ya investor kalau yang saya alamin gitu. Kalau mungkin untuk lebih detail harus panjang lagi ya kalau tentang investor. Biasanya saya juga ada bermasalah di perjanjiannya gitu. Misalnya udah deal-dealan sama investornya, udah oke, visinya udah sama, cuman ternyata pas lagi perjanjian dia pingin sahamnya lebih besar di awal. Nah, itu juga harus hati-hati karena pemegang saham terbesar itu yang ngebuat keputusan kayak gitu. Kayak pemilik saham terbesar itu bisa menentukan keputusan paling besar kayak gitu. Jadi harus banyak pertimbangan lagi dalam memilih investor dan dapetin investor kayak gitu sih mungkin singkatnya. Ya, kalau untuk yang manajemen risknya bagaimana? Lalu untuk resiko sendiri ya, untuk resiko sendiri itu manajemennya itu biasanya Dava itu ngedetailin kayak setiap Dava buat rencana, setiap Dava bikin pilihan itu biasanya didetailin kelebihan dan kekurangannya apa. Terus Dava juga kayak belajar manajemen resiko di beberapa kelas itu kayak ada tools-toolsnya gitu, template-templatenya gitu untuk mempertimbangkan gitu keputusan yang dipilih itu tepat atau enggak. Kalau seandainya Dava disuruh bikin keputusan cepat, biasanya kalau bisnis ketika meeting sama pihak eksternal kayak tiba-tiba harus bikin keputusan cepat. Nah, itu gimana caranya untuk meminimalisir resiko ya dengan perjanjian kalau seandainya dengan pihak luar. Terus kalau di bidang keuangan itu harus didetailin perencanaannya kayak gimana, terus dipertimbangin ini manfaat atau enggak, terus manfaatnya apa aja kalau seandainya dampak negatif dari pengeluaran ini apa, dampak positifnya apa, terus dilihat nih lebih banyak positifnya apa negatifnya gitu. Kalau seandainya banyaknya negatifnya apa aja gitu, apakah benar-benar bakal mempengaruhi perusahaan atau enggak. Biasanya kayak gitu sih. Sebenarnya banyak juga sih sebenarnya kayak gitu, tapi singkatnya. Kemudian kalau untuk strategi pemasarannya gimana untuk yang bisnis, Kang? Oh iya, untuk sebelumnya juga disampaikan ya, kayak dalam bangun startup itu yang paling penting pemasarannya kan untuk mengenalkan produk. Sebenarnya di sini saya sedikit tambahan mungkin ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri dan yang saya alamin, kalau dari bangun startup itu sebenarnya semuanya penting. Yang dari operasionalnya harus mateng juga itu penting, karena jangan sampai pemasaran udah gede-gedean, uang yang keluar buat marketing udah besar,
Cuman pas produknya sampai ke konsumen, produknya kacau gitu. Contohnya dalam aplikasinya ngebug karena servernya itu nggak kuat untuk kayak, contohnya batas aplikasi itu digunain sama 400 orang, karena kita terlalu asik di marketing, penggunanya itu sampai 1000, sampai akhirnya aplikasinya error, rusak, nggak bisa digunain sama semua orang. Itu bakal jadi masalah, bakal jadi omongan yang niatnya marketing untuk ningkatin penjualan, malah bikin banyak orang kecewa dan akhirnya malah jadi nama buruk buat perusahaan kita juga. Nah, itu emang di sini tambahan aja, kalau seandainya semua aspek itu penting. Terus SDM juga jangan sampai ketika penggunanya banyak, kita terlalu fokus sama penjualan, sedangkan SDM kita nggak diperhatiin. Terus mereka kayak kecewa, terus kayak apa namanya, SDM kan benar-benar harus diperhatiin, kayak psikologinya gimana, kepuasannya gimana, dan kita nggak mentingin kepuasannya itu, kayak kerja ini penjualannya banyak, konsumennya udah banyak. Nah, itu kan bisa bikin stres dan ujung-ujungnya keluar. Kalau seandainya SDM-nya pada keluar, konsumen banyak, mau diapain gitu kan, nggak bisa gitu nge-handle sendiri semua konsumen kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya berkesinambungan gitu. Keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM semuanya 4 pilar penting ya dalam bisnis atau perusahaan itu harus ada. Nah, lalu untuk strategi pemasaran dari ahlibisnis.id sendiri, kita itu kan aplikasi manajemen bisnis untuk UMKM. Nah, kita kalau dari saya sendiri ya, biasanya itu riset dulu nih, UMKM itu butuh apa, permasalahan UMKM itu apa. Bentar, izin minum. Oke. Nah, setelah kita tahu kebutuhan UMKM itu apa, permasalahan UMKM itu apa, baru dibuat produk dan dibuat strategi pemasarannya kayak gimana. Contohnya permasalahan UMKM yang ada di Indonesia, kalau dari bisnis saya sendiri itu banyak UMKM yang belum digitalisasi, permasalahannya itu. Nah, spesifiknya dilihat, kenapa bisa belum terdigitalisasi, ternyata kurangnya edukasi. Kalau seandainya digitalisasi itu penting, nah baru di sana dibuat saya strategi pemasarannya itu kayak gimana. Nah, strategi pemasaran yang dibuat dari permasalahan itu, saya ngadain kayak kelas-kelas ataupun workshop untuk UMKM. Di sana kita edukasi dulu manfaat dari pentingnya digitalisasi itu apa gitu. Jangan sampai kayak langsung jualan, ini pakai aplikasi ahlibisnis.id gitu. Kalau seandainya kayak gitu kan UMKM kayak, lah terus kenapa saya harus pakai gitu, manfaatnya apa. Nah, pemasaran itu kalau dari ahlibisnis.id itu lebih, mungkin saya juga belajar dari Dewa Eka Prayoga ya, itu ada yang sama kelas digital marketing, siapa ya lupa, di sana ada hot, cold, sama warm marketing. Biasanya kalau di awal itu enaknya cold dulu, dingin dulu, kayak kita ngasih tahu dulu gitu kenapa pentingnya digitalisasi, atau enggak kalau seandainya Lemonilo, kita kasih tahu dulu gitu kenapa pentingnya hidup sehat gitu. Jangan sampai langsung jualan kayak ini beli gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Terus selanjutnya ada warm marketing. Nah, kalau awam itu konsumen tuh udah mulai paham gitu, kayak mereka tuh tahu gitu kalau digitalisasi itu penting gitu. Cuman mereka tuh belum tahu gitu kenapa harus pakai ahlibisnis.id buat ngedigitalisasi bisnisnya. Nah, di sana kita kasih edukasi ahlibisnis.id itu apa, manfaat buat usaha mereka itu apa, terus kayak fitur-fiturnya ada apa aja, terus bantuan yang kita kasih apa aja. Lalu setelah warm marketing baru hotnya itu. Nah, kalau tingkatan hot itu mereka udah paham kayak pentingnya digitalisasi, mereka juga udah paham penggunaan ahlibisnis.id itu untuk apa, baru kita jualan. Nih, gunain aplikasi ahlibisnis.id, ntar ada potongan dalam sebulan pertama potongan 50% kayak gitu. Jadi emang strategi marketing kita tuh dibagi 3 gitu, nggak langsung kita jualan produk gitu.
kita kasih pemahaman dulu digitalisasi dengan ada workshop, terus kita chat personal, kayak manfaat aplikasi ahlibisnis.id apa, baru kita ngejual produk kita, kayak gitu sih kalau strateginya. Oke, Singkat. baik. Terima kasih nih Kang Dava. Agung gimana? Sudah cukup, Bung? Sudah cukup, Pak. Terima kasih untuk Kang Dava jawabannya, luar biasa. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ini Kang Dava ada satu lagi pertanyaannya dari Devi. Devi, pertanyaannya, terima kasih atas pemaparan Kang Dava, sangat menarik dan inspiratif. Izin bertanya, seperti kita ketahui bersama saat ini kita masih ada di era pandemi. Menurut pengalaman Kang Dava, apakah tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis di tengah pandemi karena pastinya ada perubahan perilaku konsumen? Dan apakah tips untuk memulai bisnis di era new normal saat ini? Silakan. Oke, baik. Lalu saya mungkin di sini sedikit info ya, mungkin ya. Menjalankan bisnis di pandemi emang agak sulit, mungkin sangat sulit ya. Bahkan menurut data dari survei Bank Indonesia itu, hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang kebal dari pandemi COVID-19. Jadi ada 87,5% UMKM di Indonesia yang nggak kuat gitu untuk menghadapi pandemi gitu, yang nggak kebal sama pandemi. Nah, gimana caranya biar kita bisa survive di tengah pandemi? Nah, karena ada namanya perubahan perilaku konsumen. Konsumen itu lebih nyaman untuk belanja melalui online ya, atau enggak melalui marketplace ataupun sosial media karena adanya pandemi COVID ini. Nah, di sini kita itu harus benar-benar adaptasi bisnisnya. Kita harus mulai untuk menggunakan teknologi gitu. Jangan sampai karena ketidakmauan kita untuk belajar, bisnis kita jadi gagal gitu. Nah, jadi untuk tipsnya sendiri, yang pertama kita harus mulai nyentuh teknologi, kita pahamin marketplace, atau enggak kalau seandainya marketplace nggak benar-benar kalian ada dana lebih gitu, kalian nggak benar-benar mau di marketplace, bisa kalian bikin website atau landing page buat ngeyakinin bisnis kalian gitu, karena emang udah di era teknologi juga dan emang lagi pandemi juga, nggak ada salahnya buat kalian mulai bikin website dan landing page. Terus selain itu, kalau seandainya modal kalian terbatas, ya kalian bisa gunain marketplace sama sosial media. Sosial media itu nggak melulu Instagram ya, kalian udah bisa gunain yang namanya Facebook, udah bisa ada WhatsApp juga, terus ada yang sekarang itu TikTok ya. TikTok juga itu sekarang ngaruh banget untuk perkembangan bisnis. Nggak ada salahnya kalian sambil belajar ngegunain sosial media, ataupun kalau seandainya kalian terlalu mepet waktunya untuk belajar karena fokus produksi, akhirnya kalian nggak bisa belajar TikTok ya misalnya gitu. Kalian bisa nge-hire orang di bidang TikTok, atau enggak kalian bisa nyari partner tim yang jago di bidang pengelolaan sosial marketing digital. Soalnya emang digital marketing untuk saat ini yang pilihan paling bagus ya digital marketing di tengah pandemi kayak gitu. Terus tips-tips lainnya juga kalian bisa mulai untuk kayak mempercantik penampilan dari sosial media kalian atau website kalian. Sosial media dan website bisnis ya, bukan pribadi. Nah, jadi kayak mungkin produk jangan sampai foto produknya asal-asalan gitu. Soalnya yang pertama dilihat orang ketika beli bisnis digital itu kan si fotonya gitu. Kalau fotonya aja udah asal-asalan, orang-orang udah nggak yakin, wah ini benar jualan atau enggak gitu. Apa jangan-jangan nipu gitu? Apa jangan-jangan ini si produknya nggak enak gitu. Bahkan makanan aja yang aslinya enak mungkin ya, kalau fotonya nggak enak, orang-orang bisa jadi ragu untuk beli. Nah itu. Terus desain dan lain-lain juga harus matang biasanya kalau untuk di bisnis era digital ini. Kayak gitu. Ya, baik. Devi, cukup, Dev? Jawabannya, Dev? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup pertanyaannya tadi?
pemaparan yang disampaikan sama Kang Dava. Tadi cukup menarik ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui kenapa sih kita harus memulai usaha di usia muda gitu ya. Ya. Jangan sampai tertinggal gitu ya. Kesempatan dan peluang itu tidak datang 2 kali gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan kesempatan langsung dimanfaatkan gitu. Ya, jangan sampai diambil orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya ide, ketika kita sudah punya passion kita di dalam rencana bisnis kita kerjakan gitu ya. Tadi kalau Kang Dava bilang gagal itu dijadikan pengalaman. Gagal sekali coba lagi, gagal sekali coba lagi. Terus begitu ya Kang ya. Sampai akhirnya kita akan mengetahui di mana sih sebetulnya jalannya itu di mana gitu. Jadi dari proses kegagalan itu kita bisa belajar ya, kita perbaiki menjadi sesuatu yang sempurna. Begitu mungkin ya Kang Dava. Kang Dava ada tips terakhir mungkin yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita? Oke, mungkin tambahan terakhir ya untuk pandemi COVID-19 sendiri sebenarnya alhamdulillahnya udah mulai mereda mungkin ya. Bahkan saya baca di Instagram Pak Ridwan Kamil katanya Juni udah mulai vaksin juga ya untuk umum. Jadi sebenarnya itu juga salah satu kesempatan buat teman-teman di sini buat mulai usaha gitu. Istilahnya kita mulai sekarang biar pas COVID mereda dan lain-lain mereda, seenggaknya kita udah agak mateng dalam perencanaan dan lain-lain. Jadi nggak ada salahnya kalian mulai dari saat ini karena alhamdulillahnya pandemi COVID-19 udah mulai mereda karena udah mulai vaksin kayak gitu. Terus yang selanjutnya kita juga harus benar-benar yakin kalau seandainya bisnis itu bukan untuk nyari duit aja. Kita juga harus mikir kalau seandainya bisnis itu bakal ngasih banyak manfaat buat orang lain. Itu juga bisa dijadiin semangat buat kita tetap jalanin bisnis. Dengan kita bisnis, kita ngebuka lapangan pekerjaan. Kita secara nggak langsung ngebantu banyak keluarga gitu untuk ngehidupin banyak orang secara nggak langsung mungkin ya. Terus kita juga secara nggak langsung nggak menyanyiakan hidup kita untuk sesuatu yang nggak berguna gitu. Kalau seandainya bisnis, kita tuh ngasih manfaat. Kalau seandainya bisnisnya kuliner doang, manfaatnya itu udah bisa ngasih hidup buat si karyawan-karyawan kita, udah ngebuka lapangan pekerjaan, apalagi sekarang banyak banget yang di PHK. Nah itu kita jangan jadi orang yang terus mengkritik, saatnya kita kasih solusi kayak kita bangun bisnis dan akhirnya orang-orang yang sebelumnya ngeluh nggak ada lapangan pekerjaan gara-gara kita harus jadi orang yang kayak gitu, kayak orang yang solutif gitu. Mungkin itu aja ya, tetap semangat bisnis, jangan dijadikan usia muda sebagai alasan untuk nggak mulai bisnis. Justru kalau seandainya muda itu kita masih bisa ngabisin jatah gagal kita juga masih banyak support dari mungkin sebagian masih banyak support yang dari orang tua, atau enggak beban hidup kita juga belum banyak gitu, belum ada istri, belum ada anak ya, atau mungkin kalau ada yang udah nikah anaknya belum sekolah, jadi nggak ada salahnya gitu untuk mulai dari sekarang gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Kang Dava buat sharingnya pada hari ini. Nah, untuk tadi yang door prize nih Kang Dava kan ada Agung sama Devi, apa dua-duanya mau dikasih? Oke, mungkin Agung dan Devi boleh aja, dua-duanya boleh WA aja ke saya nama, terus bisnisnya mau apa, terus detail bisnisnya mau kayak gimana. Ntar tim saya bantu untuk desain logonya secara gratis. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Baik, terima kasih banyak nih Kang Dava buat door prize-nya. Agung dan Devi nanti bisa kontak ke Kang Dava langsung atau ke Kang Lutfi ya. Nanti bisa kontak ke Kang Lutfi biar nanti difasilitasi sama Kang Lutfi. Terima kasih banyak nih buat Kang Dava.
untuk sharing dan masukannya. Jadi jangan sampai usia muda, justru tadi Kang Dafa bilang jangan sampai usia muda itu membuat kita jadi tidak mau melakukan bisnis, tapi berbisnislah ketika kita masih di usia muda ya. Belajar, jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan itu adalah proses untuk bisa berhasil. Saya teringat satu pesan yang disampaikan oleh Steve Jobs. Dia bilang katanya, jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sukses selalu, semangat, dan jangan cepat berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Gita. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Kepada Kang Dafa dan Pak Andi yang sudah memaparkan dan diskusi ya tentang kenapa sih kita harus berani mulai usaha di usia muda gitu ya, karena kan di usia muda tuh waktu dan tenaga kita masih kita banyak gitu ya, jadi gampang relasi, gampang coba mencari formula gimana sih bisnis yang kita bisa lalui gitu. Terima kasih, pemaparannya sangat menarik. Sebelum ditutup, mungkin ada acara sesi foto ya? Ya, betul Ibu. Foto nanti saya sampaikan untuk kamu. Tapi saya tutup dulu. Alhamdulillah acara webinar Widyatama Inkubator Bisnis dengan judul Berani Usaha di Usia Muda hari ini telah selesai. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam Zoom hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, untuk rekan-rekan semua bisa kita aktifkan kamera dulu sebentar karena akan ada sesi foto bersama. Baik, mari teman-teman semua. Kita akan ada 3 sesi foto ya. Oke, mari semuanya udah bisa diaktifkan videonya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita mulai ya. Sesi pertama, 1, 2, 3, senyum. Sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Sebentar. 1 kali lagi. 1, 2. Oke. Baik, untuk rekan-rekan semua, dengan berakhirnya sesi foto ini, kita akan tutup. Gitu. Baik, untuk peserta sudah boleh meninggalkan link Zoom ini, dan untuk sertifikat akan kami kirimkan maksimal 3 hari setelah acara. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Kami dan tim mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Batora. Ini Pak Andi, Terima kasih Mas Dafa, Teh Gita, dan kawan-kawan semuanya, Kang Lutfi juga terima kasih untuk atas acara ini hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dafa. Ya, terima kasih. Dafa pas dipoto bicara ini lagi jadi kumain. Coba ya. Gimana ya? Gimana?